wanita solihah juga yang dominan di sini ya. Perkenalkan, nama saya Sonia Ristanti, biasa dipanggil Sonia. Oke. Saya lahir di Aceh 26 Februari 95 ya. Kemudian saya sekolah SD sampai SMP itu di daerah di Matang Lumpang 2. Kemudian SMA udah mulai hijrah ke Banda Aceh, jauh dari orang tua, belajar di SMA Negeri 10 Fajar Harapan, yang mana disitulah mungkin kami sempat satu sekolah, itu mungkin sempat sholat satu musola ya gitu. Tapi biasa aja sih sebenarnya, nggak ada interaksi yang gimana-gimana. Saya cuma kenal sama abang itu, cuma tahu namanya dan orangnya aja ya, maklum lah, dia memang udah terkenal dari dulu ya. Kami ini apa lah? Ya. Sering disanjung-sanjung sama guru dan lain-lain. Kemudian saya kuliah selesai dari SMA, saya kuliah di Unsia di Teknik Geofisika, masuk tahun 2013 dan menunggu wisuda tahun ini. Mohon doanya semuanya. Ya, Oke, nanti ya bisa kita jawab ya kalau mau lebih kepo ya. Saya tambahin deh, karena kan saya sebelum nikah sama Sonia, kan saya udah cari tahu nih informasinya gitu. Bukan stalking juga sih, taruh perkenalan gitu ya, mediasi sama seorang guru. Jadi saya tahu banyak sebenarnya sebelum nikah, dan setelah nikah taruh itu kan nggak berhenti, taruh itu seumur hidup kita perkenalan gitu. Yang belum disampaikan dari Sonia apa misalnya? Dulu Sonia waktu SMA gimana ya? Biasa aja ya. Tapi udah keren sih. Prestasinya pernah jadi, kan kita barusan habis 17 Agustus ya. Nah ini Sonia ini pernah jadi Baki Paskibraka Provinsi dulu di Aceh sebelum apa? Tahun 2000 ya, tahun 2011 ya. Tahun 2011 itu saya udah dari Aceh. Nah terus selama di kampus Sonia ini juga banyak aktif di berbagai organisasi ya, aktif di lembaga dakwah kampus, punya adik-adik binaan sampai berapa kelompok? Sampai adalah sekian lah ya. Terus juga ikut dakwah di online, mimpin grup ya, jadi admin grup untuk menghafal Al-Quran one day one line juga ya. Terus ya pokoknya inspiring lah. Pernah juga jadi inspiring muslimah, apa namanya? Inspiring woman se-kampus Unsyah gitu. Itu prestasinya juga. Kemudian yang saya tahu lagi yang harus diceritain semuanya lah. Jadi ceritanya sebagaimana fitrah semua manusia. Ini saya boleh nggak sih buka kartu gitu ya? Gak apa-apa, justru karena mereka kan pada pengen tahu gitu loh kan, pada belajar ya. Tapi namanya talk show ya, saya tuh pengen teman-teman ketika kami ceritain gimana kisah kami bertemu, kami hingga akhirnya bisa menikah, ada sesuatu yang inspiring lah, bermanfaat, inspiratif. Jadi bukan sekedar kita ceritain doang gitu tanpa syarat makna, itu kita nggak mau itu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti yang lebih antusias gitu, yang bijak-bijak sendiri nanti mengambil hikmahnya gitu. Karena jujur aja ya, saya sendiri, Sonia, kita juga manusia biasa, kita juga anak muda biasa, sama seperti teman-teman semuanya, yang ketika usia remaja mungkin mengenal yang namanya cinta gitu. Itu cinta sama lawan jenis, nah itu wajar banget. Dimana seorang Sonia Sebalah dulu ketika kelas 3 SMA mungkin secara fitrah karena nggak sengaja mungkin bertemu, melihat gitu ya, terlihat atau gimana gitu kan, sampai jatuh hati sama seorang akhwat bernama Sonia Ristanti misalnya. Itu wajar banget gitu, sebagai remaja, sebagai pemuda gitu. Tapi yang jadi persoalannya adalah, yang jadi fokus kita adalah bagaimana kita menyikapinya gitu. Apakah ketika saya menaruh perasaan gitu, jatuh hati gitu, kan ini wajar banget fitrah gitu. Apakah ngajak
pacaran apa enggak nembak terus, yuk kamu mau ya nungguin saya ya, saya nanti suatu saat akan nikahin kamu gitu. Kan nggak gitu gitu. Yang ada dipendam, berdoa sama Allah gitu. Ini versi saya ya, nanti kalau versi Sonia kayak gimana nanti tunggu aja ceritanya. Itu waktu kelas 3 itu. Kenapa saya bisa jatuh hati gitu, jatuh cinta gitu? Mungkin banyak pujangga, banyak penyair yang berkata awal mula cinta itu dari mata jatuh ke hati, turun ke hati gitu. Itu udah mainstream lah, sering kita dengar yang kayak gitu. Dan itu benar gitu. Saya waktu itu mungkin awal mulanya ya, boleh bilang terpesona gitu, karena Sonia ini memang di angkatannya, di ratingnya itu dikenal sebagai akhwat yang anggun gitu. Bahkan sebelum dia hijrah dalam artian kalau di Aceh itu hijrah itu udah lebih mantap lagi. Mungkin kalau di sini hijrah itu dari awalnya belum berkerudung gitu, jadi berhijab, nah itu hijrah gitu ya. Tapi kalau di sana mungkin masih berkerudung pun, kalau masih suka upload foto selfie itu belum hijrah gitu misalnya dulu. Makanya salah satu yang buat saya juga makin kagum dan makin Masya Allah nih, kalau saya udah siap nih, saya bakal jemput gitu. Melihat dia sangat menjaga diri, dia solehah gitu, akhlaknya santun luar biasa, terus ada sifat-sifat keibuan, menyenangi anak-anak gitu. Saya berpikir ya, ini zaman fitnah gitu, susah banget nih kalau mau nyari istri yang solehah gitu, yang sempurna gitu. Tapi kok saya nggak nyari, kok Allah kayak memperlihatkan ini ada yang sempurna nih, coba kamu perjuangkan gitu. Kayak dibukain gitu sama Allah gitu. Kayak ya gitulah. So, walaupun kan kalau cantik itu relatif ya, ketertarikan lah, keindahan itu relatif gitu. Terus ada pertanyaan, boleh nggak sih kita nikahin perempuan itu karena cantiknya? Kan harus sama karena agamanya gitu, jangan karena cantiknya, mata keranjang apa gitu, itu karena hawa nafsu kan? Kata siapa nggak boleh gitu. Makanya kalau kita belajar agama, kita ngaji itu harus tuntas gitu, harus syumul, harus komprehensif gitu. Jangan sampai kita mispersepsi, kita salah paham memahami agama. Oh yang penting kan agamanya gitu, jangan lihat cantiknya gitu. Kan Rasulullah sendiri kan yang bilang seorang perempuan itu dinikahi karena 4 hal gitu, karena bijamaliha, kecantikannya, bimaliha, karena hartanya, itu pun bukan karena hartanya. Ada yang menafsirkan pandai mengelola harta gitu. Wallahu a'lam bagaimana penafsirannya, karena nasabnya, keturunannya, dan yang keempat karena agamanya. Dan yang keempat ini yang wajib ada. Tapi kalau karena yang lain-lain boleh, tapi yang karena agamanya itu yang harus ada. Tapi kalau motif duniawi yang lain boleh, Rasulullah bilang boleh. Kemudian tadi Quran surah Al-Rum ayat 21 yang saya bacain. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan untuk kalian sendiri dari jenis kalian sendiri, litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung dan merasa tentram kepada mereka. Litaskunu, sakinah, itu kan asal katanya gitu. Gimana penjabaran para ulama tentang kata sakinah ini, litaskunu ini? Seorang ulama, saya dapatnya dari seorang ustaz, dari murabi saya, diajarin sama Ustaz Hanan Ataki. Litaskunu ilaiha itu maksudnya litaskunu antum ayyuhar rijal ila nisaikum, kepada wanita-wanita kalian. Jadi tujuan pernikahan itu adalah untuk menenteramkan, untuk mensakinahkan. Apanya yang disakinahkan, apanya yang dijinakkan, apanya yang ditenteramkan, yaitu hawa nafsu. Itu sepakat. Kalau kita nggak punya hawa nafsu, maka mungkin nggak ada tuh keturunan manusia itu akan punah gitu. Nah salah satunya Allah titipkan nafsu. Nafsu itu nggak semuanya jelek. Ada nafsul mutmainnah, nafsu ketenangan, itu baik. Tapi nafsu lawwamah, nafsu amarah, itu yang jelek, itu yang buruk, yang hasutan syaitan, yang enggak, sumbernya itu bukan dari ilahi, bukan dari Allah, itu yang jelek. Hawa nafsu itu mungkin dia liar dan jelek, berbahaya, tapi ketika diarahkan dalam koridor ketaatan kepada Allah, maka itu akan berpahala. Salah satunya apa? Ketika kita Allah titipkan rasa suka kepada lawan jenis, kan itu sumbernya itu dari nafsu, fitrah itu. Nah ketika dihalalkan, yang tadinya semuanya itu bernilai maksiat, semuanya itu haram, semuanya itu dosa. Kita ngebayangin aja, ngebayangin lawan jenis aja itu dosa banget tuh. Kalau kita belum halal gitu, apalagi yang lain-lain, apalagi ngomong nggak penting, apalagi chattingan nggak jelas modus gitu kan,
apalagi dan lain-lain gitu, pola-polaan mukadimah zina kan, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina, karena zina itu nggak terjadi secara instan, tapi mukadimahnya itu yang panjang gitu, diawali dari tatapan, lirikan, sapaan, kemudian janjian dan lain-lain sebagainya dan seterusnya gitu, karena mukadimahnya panjang gitu. Jadi itu dia. Dan salah satu tujuan pernikahan yang dicari dalam pernikahan itu adalah sakinah, ketentraman. Dan itu didapatkan dalam pernikahan, sakinah. Apanya yang disakinahkan? Hawa nafsu. Jadi kalau ada yang nanya, kamu nikah karena hawa nafsu ya? Istri kamu cantik banget gitu. Jawab aja, iya gitu. Emangnya kenapa gitu? Agama membolehkan, boleh banget. Nggak ada yang salah dengan itu gitu. Yang keliru adalah ketika kita cuma melihat aspek duniawinya aja gitu, cantiknya aja yang kita lihat, hartanya aja atau keturunannya aja, dengan mengabaikan aspek agama. Dan salah satu porsi yang paling penting juga dalam nanti membangun kehidupan rumah tangga adalah menghadiahkan sakinah dari istri kepada suami. Itu penting banget. Dengan apa? Dengan al-mar'atu tuhibbul mir'ah. Perempuan itu mencintai cermin. Al-mar'atu tuhibbul mir'ah. Kalau pakai Arab gundul itu dibacanya itu bisa gimana? Al-mir'ah itu ya. Karena sama sih kalau orang yang paham melihat kalimatnya itu, kalau tulisannya sama tapi tergantung dalam kalimatnya nanti bisa dibaca berbeda. Al-mar'ah itu perempuan, tuhibbul menyukai, mencintai, al-mir'ah cermin. Dengan apa? Dengan menjaga diri, dengan berdanda, bersoleh, pintar merayu, dan itu keren banget loh. Dan itu diaplikasinya kapan? Setelah menikah, bukan sebelum menikah. Tebar pesona, tabaruj, menggoda laki-laki ajnabi. Nah itu nggak banget gitu. Kapan dipakainya? Ketika udah menikah. Dan salah satu karakter, ciri-ciri perempuan yang solihah, kata para ulama adalah idza nawarta ilaiha sarratka. Kata Rasulullah ya, di hadis ini, bukan kata dijabarkan oleh ulama ya. Salah satu hadis, berarti riwayatnya boleh dicek. Salah satu ciri perempuan yang solehah itu adalah yang ketika kalian memandang ke arahnya, melihat ke arahnya, maka kalian menjadi senang, gitu, nyenengin gitu. Itu solehah. Maka solehah itu ada babnya teman-teman. Memang seorang muslimah yang solehah, kalau babnya taat kepada Allah, ketika dia keluar dari rumah, dia menghijabi dirinya, bukan membungkus ya, menutupi dirinya ya, berhijab gitu dengan sempurna sehingga tidak membangkitkan syahwat lelaki ajnabi yang non-mahram ketika melihat kepadanya gitu. Itu kan parameter bab solihahnya seorang perempuan sebagai hamba Allah. Tapi kalau solihah dalam bab sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga, maka semakin solihah adalah seorang perempuan yang semakin buka-bukaan gitu. Maaf nih agak vulgar dikit gitu. Jangan baper ya jomblo gitu ya, karena memang ini penting banget gitu disampaikan gitu. Makanya salah satu kenapa saya juga cenderung tertarik, senang gitu sama suaminya, ya karena dia punya itu, dia anggun, cantik, dan solehah gitu. Cantiknya itu ya setiap orang kan punya kriteria masing-masing, punya kecenderungan masing-masing, dan cantik itu relatif, benar banget gitu. Kayak saya senang suaminya itu tinggi, karakter saya emang senang tinggi, kulitnya bersih, gitu. Kemudian keturunan Turki dan Yaman gitu. Dia dari buyut-buyutnya itu ada yang gennya itu dari Turki dan Yaman gitu, sehingga kan di Aceh itu memang banyak sih keturunan gen-gen dari luar negeri gitu, dan itu apa yang kita cari itu boleh banget gitu. Dan saya dapatinnya ada di Sonia dan alhamdulillah gitu. Kenapa menerima? Kalau perempuan posisinya menunggu laki yang memilih gitu, ya gitu? Iya nggak ya? Ya aja deh. Walaupun ada juga sih ikhtiar perempuan yang kalau suka sama lelaki boleh banget kan menawarkan diri gitu, seperti yang ditempuh oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha gitu. Itu boleh banget, banyak ikhtiar perempuan disampaikan karena perempuan itu kan besar rasa malunya gitu. Makanya dia menunggu gitu. Ya, itu juga pilihan gitu. Tapi kalau yang datangnya ternyata seseorang yang diharapkan, ya itu lebih syukur lagi ya, alhamdulillah ya. Jadi alasan saya menerima
Bang Muzamil sederhana, karena saya kan bukan asal baik dari lahir ya, sama mungkin kayak sebagian besar teman-teman atau yang hadir di sini, mungkin kita ini pemudi hijrah bisa bilang gitu, bukan yang baru lahir tuh langsung ngafal Quran gitu, enggak. Bahkan baru belajar ngafal Quran tuh akhir-akhir SMP mau UN dilarang, jangan hafal Quran dulu, belajar UN dulu gitu. Jadi lagi semangatnya malah dipatahin sama orang tua mungkin yang belum paham gitu. Jadi karena saya mendapati sosok yang solid di dalam diri Bang Muzamil, ya terlihat mungkin ya. Mungkin. Jadi atas dasar niat itu sangat mudah bagi saya untuk menerima seorang Muzamil Hizbullah ya, yang dari SMA-nya udah sering imam, lalu perjalanan hidupnya juga luar biasa, menghafal Quran, senang ikut lomba keagamaan, sudah teman keagamaan, dan lain-lain lah gitu. Jadi ya saya nggak pusing untuk mikir yang lain. Saya mikirnya sih fokus untuk diri saya sendiri, memperbaiki diri terus, ya gitu, mengikhlaskan, mengosongkan hati, supaya nanti ketika menikah benar-benar mendapatkan berkah gitu. Mungkin itu aja sih, saya fokus ke diri saya sendiri untuk memperbaiki diri. Kemudian ketika disampaikan maksud untuk lebih serius, ya saya Bismillah terima. Apalagi menjelang proses serius itu persiapan, jadi harus interaksi di WA gitu kan. Memang tetap menjaga. Yang mau saya katakan, tepat setelah sadar sudah halal, beliau menyebut saya Adinda gitu kan. Itu perasaannya luar biasa, berbunga-bunga, dan sadar ya Allah sekarang udah halal ya. Kalau dulu cuma emot jempol doang gitu kan, cuekin dan kasih emot jempol atau emot mata yang mata aja itu ada bawahnya. Jadi nggak bisa ditebak sama sekali, dan bahkan untuk lebih menjaga nggak boleh emot gitu. Tepat sesudah akad, dengan hanya sekedar kata-kata sederhana mungkin Adinda itu menjadi sangat luar biasa. Itu yang saya rasakan. Picus gitu ya. Iya, jadi kita nggak usah umbar-umbar dulu sebelum nikah, nanti mubazir ya. Sesudah nikah harus kita sepertiin semua Adinda, Kakanda, sayang, semua yang kita bisa kita keluarkan gitu. Ya, kalau udah duluan jumpa jalan bareng sebelum nikah, nanti pas sudah nikahnya udah bosan ya. Kami kan nggak jumpa udah bertahun-tahun ya, sekali jumpa, wah iya, Masya Allah. Temennya beda ya teh ya. Abang udah di mana? Udah di depan teras rumah Adinda gitu. Masya Allah ya. Dan itu hal-hal sederhana yang sangat membuat kita bahagia. Apalagi yang luar biasa lain mungkin ya, yang nggak diketahui orang banyak. Ternyata abang ini humoris juga ya. Kan kita nggak pernah tahu sebelumnya. Oh, ternyata dia senang olahraga ya, keren gitu. Ini lucu banget sih ya Allah. Oke, dari kamu Muzamilnya barangkali? Udah itu ya? Soalnya banyak hal-hal yang terlalu amazing ya, yang cukup buat dikonsumsi sendiri gitu. Gak harus semuanya diceritain gitu, dan ya gitulah. Alhamdulillah, dan saya bersyukur banget gitu. Dalam usia yang hampir 2 bulan pernikahan kami ini, masih dini banget, masih muda banget ya, saya menemukan sakinah, ketentraman, dan ternyata istri saya ini jauh lebih solihah yang bisa saya bayangkan gitu. Saya nggak pernah kebayang itu ternyata solihah banget ya gitu ya. Pokoknya saya yang ada itu dari hari-hari itu syukur banget. Bahkan nggak jarang dan sering banget itu solihah itu jadi pengingat ketaatan buat saya gitu. Dia kalau udah menjelang waktu sholat dia udah mati-mati gitu, kalau dan lain-lain sebagainya. Pokoknya alhamdulillah, dan saya syukur banget gitu. Ternyata Allah itu memang memberikan jodoh yang terbaik itu memang yang kita butuhkan.
sesuai dengan kita gitu. Karena sesolehan apapun, mungkin sekeren apapun kriterianya, mungkin cantiknya iya, ternyata nasabnya oke, turunannya oke, dan anak ulama sekalian gitu. Ternyata apa lagi, agamanya juga oke, hafizah sekalipun, ternyata kalau nggak cocok buat kita juga nggak cocok, karena jodoh itu adalah kecocokan hati.